Ya, selamat malam, Prof. Selamat malam juga. Iya, bisa Prof jelaskan untuk kasus yang Prof pegang saat ini, yang baru-baru ini Prof tangani. Sebenarnya ini kasus apa, Prof sebenarnya? Jadi kasus yang saya pegang di Pengadilan Jakarta Selatan itu klien saya namanya William. Jadi dia dituduh pasal 372 dan 378 KUHP. Padahal ada satu lagi temannya, yaitu direktur dari PT tersebut, sedangkan klien ini cuman komisaris. Jadi dia berbuat atau memesan namanya batu bara itu berdasarkan surat kuasa dari direksi atau direkturnya dari perusahaan tersebut. Tapi yang anehnya, yang ngasih kuasa tuh jadi tersangka juga, jadi terdakwa juga. Dia putusannya onslah, malah klien saya diputus tanggal 2 Desember tadi, diputus dihukum 3 tahun. Jadi di sini saya lihat tuh mungkin majelis dari si William nih tidak banyak baca. Jadi dia maka dihukumnya 3 tahun. Sedangkan induknya perkara itu ada Yungto 55 ayat 1 ke 1 malah onslah. Jadi di sini betul-betul tidak adil. Apakah di sini ada kesengajaan tidak adil dari majelis itu atau ada apa, saya juga nggak tahu. Tapi saya nyatakan banding terhadap putusan itu. Cuman secara teori hukum ataupun ajas-ajas hukum, ini kan ada perjanjian perikatan. Jadi antara penjual dengan pembeli itu ada perjanjian dan dititipkanlah cek sebagai jaminan, bukan cek sebagai pembayaran. Jadi dianggap oleh majelis hakim di Pengadilan Jakarta Selatan tadi bahwa terbukti klien saya ada menipu dan menggelapkan uang 1,8 miliar. Nah, itu yang saya tidak ngerti, mengapa pandangan hakim sampai begitu, sedangkan kalau lihat di putusan yang induknya perkara ini, direkturnya yang diadilin, direkturnya sudah bebas. Onslah, bukan bebas, direkturnya onslah. Kok kalau direkturnya sudah onslah, berarti Yungto pasal 55 ayat ke 1 ke 1, pasal 1 ke ayat 1 itu nggak mungkin bisa masuk. Tapi kok tetap dihukum. Nah, klien saya tuh ada apa kok malah klien ini dihukum sedangkan induknya malah onslah. Jadi di sini akan diuji lagi pada tingkat banding. Apakah betul putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu, atau memang putusan itu tidak betul? Kalau tidak betul, di mana sebab-sebabnya sampai tidak betul itu? Ini kita akan uji di tingkat banding. Jadi kalau saya lihat hukum di Indonesia ini, saya kan sudah pernah bilang from bad become worse. Dari jelek menuju yang lebih jelek lagi. Kita lihat polisi di Solo saling tembak. Polisi lagi di mana nembak mahasiswa. Jadi bagaimana hukum ini maunya kemana tuh? Sudah tuh nanti tindak pidana korupsi dihukum seadanya aja. Padahal di dalam pasal 2 Undang-Undang Tipikor itu boleh dihukum mati terdakwa itu. Saran saya, kalau ketemu terdakwa tindak pidana korupsi, ya kenakan aja pasal 2, minta jaksanya tuntut hukuman mati aja semuanya itu. Kalau enggak tuh hukum di Indonesia semakin kelam dan semakin kelabu. Tidak ada kepastian hukum. Maka di luar negeri itu dia bilang there is no law in Indonesia tuh. Inilah masalahnya. Jadi kacau dari tingkat polisi, kejaksaan maupun sampai ke pengadilan. Jadi di pengadilan aja dua majelis tuh pasti pandangannya berbeda. Satu punya pandangan di onslah kan, satu punya pandangan mesti dihukum. Kan sama-sama kasus yang sama, posisi yang sama. Satu direktur, satu lagi komisaris. Komisaris yang klien saya itu bekerja ada surat kuasanya. Kok malah dia yang dihukum, direkturnya onslah. Jadi sangat tidak adil hukum itu. Tidak nyambung. Tidak nyambung tuh. Emang sebenarnya kasusnya ini kasus apa sebenarnya, Pak? Kasus itu jual beli batu bara. Ada perjanjian. Jadi PT X itu dia beli batu bara dengan PTA. PTA ini klien saya sebagai penjual. Jadi dikasihlah DP 1,8 miliar. Nah, sudah dikasih DP, terus karena si A ini tidak bisa supply batu bara karena keadaan cuaca itu termasuk absolute force majeure. Jadi tidak bisa disuplai, sudah dikasih tahu.
maka cek itu dicairkan tanpa ngomong dulu. Itu sudah satu kesalahan. Mestinya kan cek itu nggak bisa dicairkan, itu sebagai jaminan. Nah, yang kedua, sudah waktu dia bikin laporan polisi, di polisi klien saya sudah mau bayar, mau dikembalikan uangnya 1,8 miliar. Tapi dari pihak lawannya minta tambahan 400 juta lagi, jadi 2,2. Maka nggak jadi damai. Nggak jadi damai. Klien saya ada nitipkan uang 250 juta. Kalau memang bisa damai ya sudahlah. Tapi nyatanya uang itu oleh pihak penyidik malah dimasukkan sebagai barang bukti dari kasus yang lain. Jadi memang sudah kacau betul, dari awal tuh sudah kacau tuh. Jadi saya lihat hukum di Indonesia nih, saya sebagai pendidik, sebagai dosen, sangat sedih itu perkembangannya. Di mana-mana kesalahan demi kesalahan, kesalahan itu nggak pernah habis. Jadi baik dari tingkat penyidikan, penuntutan maupun sampai ke putusan pengadilan tuh. Sedih banget kita lihatnya begitu. Sedih banget. Mengapa? Apakah oknumnya yang memang bikin kesalahan terlalu banyak, atau oknumnya yang mengabaikan yang tidak salah bisa dibuat jadi salah karena sesuai dengan pesanan, atau bagaimana? Saya juga nggak tahu, nggak nyalakan siapa-siapa. Tapi saya lihat secara hukum, semakin lama perkembangan hukum ini semakin jelek atau semakin brengsek tuh. Jadi langkah apa ke depan untuk proses ini? Nah, langkah apa? Langkah apa itu yang mesti kita kaji, kita telusuri dengan serius. Kalau tadi sudah saya bilang, kalau tindak pidana korupsi tidak dihukum mati, korupsi itu akan berulang-ulang sampai kapanpun tetap akan begitu aja. Kenapa? Koruptor itu nggak takut. Dia nggak takut dimiskinkan, tidak takut dirampas asetnya. Dia yang paling takut tuh matikan aja. Kenapa nggak mau dimatikan koruptor itu? Nah, kalau ada koruptor, banyak pula yang intervensi. Koruptor itu kan banyak temannya, banyak backingnya. Nah, backing ini kalau memang terbukti, backingnya pula dimasukkan sebagai turut serta tuh. Kenapa nggak bisa? Lakukan aja, biar dia juga dihukum mati. Sepanjang kita tidak berani menjatuhkan hukuman mati, pengadilan rasanya tidak akan berubah nih. Di Indonesia ini paling banyak kasus korupsi sudah. Nomor 1 dibandingkan negara-negara lain di ASEAN ini. Nggak tahu, kita nih boleh dibilang nggak tahu malu. Korupsi kok ngaku hebat. Kalau dapat duit dengan dapat uang sogok, apa uang kasih pemberian tuh, nggak malu juga. Kayak ada satu hakim agung beli Alphard sekaligus 2, 3. Buat apa mau nunjukkan boleh beli dari uang hasil korupsi, boleh beli barang-barang mewah uang hasil gratifikasi. Kayak yang kasus-kasus di Mahkamah Agung, nimbun emas 51 kilo, nimbunin uang sampai 1 triliun. Itu yang mestinya dihukum mati. Hal-hal begitu kok kenapa enggak? Nanti dituntutnya paling banyak 5 tahun atau di bawah 5 tahun. Enak sekali. Orang sudah ngumpulin duit triliun. Buka aja semuanya. Siapa-siapa yang nitip duit sama dia, buka, biar kena semua tuh. Jangan enak-enak aja. Jadi sekarang ini, jadi kalau hakim tuh sudah kayak Tuhan dia. Udah jadi kayak Tuhan. Kenapa? Karena demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan di common law itu demi keadilan berdasarkan undang-undang. Jadi kalau hakimnya salah, hakimnya mesti dipidana tuh, karena nggak sesuai dengan undang-undang. Kalau kita di Indonesia tidak akan bisa menuntut hakim karena kesalahan mutus, karena kesalahan teori-teori hukum, karena kesalahan ajas-ajas hukum. Sebab sudah ada jurisprudensi bahwa aparat pengadilan, hakim tuh nggak bisa dituntut sampai kapanpun, sampai mati kita tunggu nggak akan bisa dituntut. Itu kan tidak adil. Kalau pengacara bisa masuk sel, bisa dituntut, mereka yang bersalah nggak bisa dituntut. Jadi timpang ya, di hukum ini sudah diskriminasi betul. Itulah negara-negara berkembang atau negara-negara terbelakang. Jadi si penguasa tuh berusaha melindungi diri dia, nggak bisa dituntut, nggak bisa digugat. Contohnya misal undang-undang kepresidenan aja nggak bisa dituntut, walaupun presiden itu salah kayak apapun kesalahan ini nggak bisa dituntut karena ada undang-undangnya. Kalau di common law, presiden apapun bisa masuk sel, bisa dituntut tuh. Jadi negara ini saya tidak tahu lagi mau dikemanakan. Negara ini bagaimana perkembangan hukumnya, semakin lama semakin
semakin parah tuh keadaan hukum di Indonesia. Walaupun kita banyak ratusan, ribuan sudah profesor ngomong, tetap aja begitu. Gak pernah berubah dan tidak tahu malu. Oke, jadi langkah ke depan dengan sudah dijatuhkannya hukuman yang Prof tadi katakan 3 tahun, apa yang akan Prof lakukan ke depan, Pak? Kita nyatakan banding. Naik banding. Naik banding, mudah-mudahan pengadilan tinggi mungkin hakim-hakimnya bisa lebih bijak, bisa ngerti teori-teori hukum, bisa ngerti ajas-ajas hukum tanpa ada pesanan dari pihak manapun juga, dan bisa melaksanakan teori-teori hukum yang mana kasus perdata mesti perdata, yang mana kasus pidana yang mesti pidana. Jangan terima pesanan dari pihak manapun juga. Itu objektivitas yang mesti ditegakkan. Kalau dia sudah terima pesanan dari si A, terima pesanan dari si B, maka klien saya pasti dihukum lagi. Kapan akan dimulai kembali sidang? Ini barusan mau nyatakan banding kan? Baru Hari ini menyatakan atau banding. besok? Oh gitu. Jadi apa ketegasan dan harapan Prof sendiri untuk kedepannya untuk naik banding ini? Apakah memang ini akan berjalan lancar atau seperti Iya, apa, Prof? saya berharap dan saya berdoa karena saya kan dosen, ngerti hukum, ahli hukum pidana saya nih. Kita ngerti betul soal hukum itu, cuman kita tidak pegang palu kan. Kita tidak pegang palu dan saya bukan hakim. Walaupun saya sudah ratusan kali jadi ahli sidang di seluruh Indonesia, tetap aja sebagai ahli, saya tidak pernah pegang palu. Jadi yang pegang palu itu jadi raja sekarang ini sudah, jadi raja. Lu mau apa? Saya yang pegang palu. Walaupun you 1000 kali ahli, 10.000 kali jadi profesor, itu nggak ada guna di depan saya. Saya yang pegang palu. Nah, kalau seorang hakim sudah ngomong begitu, celakalah kita semua nanti. Celaka betul. Ada lagi tuh? Jadi dia bisa menggunakan kekuasaan, kewenangan dia, apa saja yang bisa dia lakukan terhadap terdakwa atau terhadap penggugat ataupun tergugat. Nah, hakim-hakim yang beginilah mestinya dipensiunkan dini atau memang mesti dipecat atau diapakan lah, tergantung pada ketua Mahkamah Agung. Kalau misal ketuanya sudah sama aja tidak bertindak, sudah tahu hakim-hakim punya arogansi, hakim-hakim ini cuma menyusahkan, tidak menegakkan keadilan, malah memihak kepada satu pihak. Misalnya contohnya kasus Indosuria kan. Indosuria tuh malah di tingkat PN Jakarta Barat dionselakan. Betul. Jadi bagaimana coba? Orang menipu, menggelapkan uang sebanyak-banyaknya, 100 lebih, 116 triliun, malah divonis onsla. Di mana hati kecil hakim itu? Di mana coba? Ya ilmu hukum boleh. Tapi kalau ilmu hukum tidak dia gunakan untuk kebaikan, tidak dia gunakan untuk menegakkan keadilan, itu nggak ada gunanya dia jadi hakim. Untuk apa? Jadi harapan Prof untuk pengajuan nanti ke depan seperti apa? Jadi harapan saya di tingkat banding ini saya cuma minta objektif aja mereka ngadil. Kalau memang klien saya memang tidak ada kaitannya dan itu memang tidak ada uang yang diambilnya dan itu memang ada perjanjian hubungan kepadaan itu ada, kenapa mesti dibengkok-bengkokkan dengan yang lain? Iya kan? Bacalah hati-hati. Jangan cuma ini ada pesanan sponsor, saya mesti hukum orang ini. Nah itu kan celaka sekali kalau sudah begitu. Ada lagi? Nggak ada, cuman itu aja. Saya cuma mau tegakkan justice. Saya tidak nyari uang lagi sekarang ini, karena saya udah mau pensiun. Dan uang bagi saya tidak punya arti apa-apa sekarang ini. Nggak punya arti apa-apa. Saya tidak mencari uang. Maka saat ini saya ada pegang 6 kasus yang semuanya tidak ada uangnya. Malah saya nombok lagi. Cuman mau tegakkan justice saja. Amin. Tapi kita mau tegakkan justice yang di sana tuh terima pesan sponsor, jadi kan tidak nyambung kan. Itu masalahnya, jadi kontradiksi, malah berlawanan. Oke, terima kasih Prof. Terima kasih. Sama-sama Prof. Ya.